Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Fernandoyo, mahasiswa pasca sarjana Supply Chain Management ULBI kelas 2C, di mana nomor NIM saya adalah 21130.125. Hari ini saya ingin menyampaikan tugas dari ASS terkait Green Supply Chain, di mana kami ingin menyampaikan penerapan Green Supply Chain Management di PT Nusantara Logistik. Yang akan kami sampaikan adalah terkait dampak lingkungan, tekanan eksternal, perbandingan SCM, strategi implementasi, dan simulasi sistem. Mata kuliah ini disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT JMLT. Latar belakangnya adalah PT Nusantara Logistik adalah perusahaan freight forwarding di Indonesia yang berusaha menerapkan Green Supply Chain Management. Tujuannya agar dapat mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan memenuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Masalah yang dihadapi antara lain peningkatan emisi karbon sebesar 50% dalam 1 tahun, konsumsi bahan bakar transportasi semakin meningkat, kemudian peningkatan penggunaan listrik di gudang sebesar 20%, dan daur ulang limbah yang hanya mencapai 30%. Adapun analisis dampak lingkungan yang kami sampaikan adalah terkait dengan pengadaan baku, produksi dan pengolahan, transportasi, penyimpanan dan pergudangan, serta pengelolaan limbah. Analisis tekanan eksternal. Tekanan eksternal yang didapat oleh PT Nusantara Logistik adalah dari pemerintah, pelanggan, dan masyarakat, di mana menuntut untuk menerapkan Green Supply Chain Management agar perusahaan tidak hanya bisa mematuhi regulasi, juga meningkatkan citra dan daya saing di pasar sehingga berfokus kepada keberlanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain pemerintah, di mana terkait dengan regulasi pemerintah yang semakin meminta untuk penerapan Green Supply Chain semakin ketat dan pemberian insentif bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan Green Supply Chain. Yang kedua adalah pelanggan, di mana permintaan terhadap produk berkelanjutan yang menerapkan Green Supply Chain semakin meningkat, serta juga tuntutan akan sertifikasi terhadap lingkungan pada saat proses produksi. Kemudian di masyarakat, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, juga semakin aktifnya aktivitas para pemerhati lingkungan, NGO di luar government. Perbandingan antara penerapan SCM konvensional dengan Green Supply Chain Management. Yang pertama adalah fokus utama, di mana kalau konvensional adalah efisiensi, sedangkan SCM adalah integrasi. Kemudian pendekatan terhadap lingkungan, konvensional terkesan abai, sedangkan kalau Green Supply Chain itu aktif. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia. Konvensional hanya berfokus kepada biaya, tetapi Green Supply Chain adalah berkelanjutan. Untuk inovasi dan teknologi, fokus di konvensional adalah efisiensi, sedangkan Green Supply Chain adalah inovasi. Kemudian keterlibatan stakeholder, konvensional terbatas, sedang SCM itu aktif keseluruhan. Kemudian strategi implementasi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan Green Supply Chain Management adalah pengadaan bahan baku yang berkelanjutan, antara lain terkait dengan audit pemasok, pemilihan pemasok, dan kerjasama jangka panjang, sehingga kita bisa memastikan bahwa PKS yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mitra, mereka juga sudah menerapkan Green Supply Chain, sehingga bisa meningkatkan daya saing. Kemudian optimalisasi rute transportasi. Penggunaan sistem manajemen transportasi TMS sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, juga
peningkatkan skill dari para pengemudi dengan pelatihan serta penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian efisiensi energi di gudang. Perlu dilakukan audit energi, kemudian juga pemeriksaan sistem pencahayaan hemat energi, kemudian penerapan sistem manajemen energi. Yang terakhir adalah pengelolaan limbah yang efisien, di mana diperlukan program pemisahan limbah dan kemitraan dengan perusahaan daur ulang sehingga bisa melakukan penghematan biaya. Yang terakhir tentunya adalah edukasi karyawan agar semua ikut serta dalam penerapan Green Supply Chain. Simulasi yang kita lakukan antara lain didapatkan bahwa setelah melakukan menghitung pengurangan emisi, di mana kita akan menghitung pengurangan penerapan dan sebelum penerapan. Kemudian kita hitung juga efisiensinya. Kemudian dari efisiensi kita akan mendapatkan konsumsi energi setelah dan sebelum penerapan, dan terakhir adalah tentunya hasilnya adalah pengurangan dari konsumsi energi itu sendiri. Jadi penerapan Green Supply Chain di PT Nusantara Logistics merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Melalui analisis dampak lingkungan, identifikasi tekanan eksternal, perbandingan antara SCM konvensional dan GSCM, serta rekomendasi strategi implementasi, perusahaan dapat mengadopsi praktek berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Simulasi sistem menunjukkan dampak pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasi yang signifikan dan mendukung tujuan berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.